Perdana Menteri Suriah, Mohammad Al-Jal, menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dengan kepemimpinan baru yang dipilih oleh rakyat. Pernyataan ini mencerminkan adanya potensi transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Revolusi yang berlangsung di Suriah telah membawa perubahan signifikan, di mana pemberontak mengklaim telah membebaskan kota Homs dari kendali pemerintah. Ini merupakan langkah penting menuju makna kebebasan bagi rakyat. Pemberontak juga melaporkan pembebasan lebih dari 3.500 tahanan dari Homs, yang mencerminkan dampak mendalam dari konflik terhadap masyarakat sipil. Pembebasan tersebut dapat memperkuat dukungan publik terhadap pemberontak. Presiden terpilih AS, Donald Trump, menyatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak terlibat dalam konflik Suriah. Sikap ini menegaskan kebijakan non-intervensi yang diambil oleh pemerintahan baru AS. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menekankan betapa pentingnya untuk mencegah Suriah jatuh ke tangan kelompok teroris. Hal ini menggambarkan ketegangan internasional yang terus meningkat menyangkut konflik di Suriah. Utusan PBB untuk Suriah menyerukan pembicaraan mendesak di Jenewa guna mencapai transisi politik yang teratur. Upaya internasional ini menunjukkan keinginan untuk menciptakan perdamaian di Suriah. Turki memainkan peran konstruktif dalam mendukung oposisi Suriah dan memastikan keberhasilan transisi mereka. Ini menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Sekitar 5 juta pengungsi Suriah kini berada di bawah perlindungan Turki, baik yang tinggal di Turki maupun yang telah kembali ke tanah air mereka. Angka tersebut menunjukkan komitmen kemanusiaan yang besar dari Turki di tengah konflik. Turki berusaha untuk mengatasi ancaman terorisme yang berasal dari Suriah, serta memastikan bahwa pemerintah baru di Suriah dapat mewakili aspirasi rakyatnya. Ini adalah langkah penting dalam konteks keamanan nasional Turki. Proses transisi di Suriah menjadi fokus utama dalam menciptakan kolaborasi antara pemimpin terpilih dan kelompok bersenjata. Ini adalah langkah krusial untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Sikap pasif dari rezim Assad membuka peluang untuk negosiasi damai, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pembalasan atau konflik lebih lanjut di wilayah tersebut. Hal ini membawa harapan baru bagi rakyat Suriah. Peran teknokrat dan birokrat dalam transisi ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan negara berlangsung lancar pasca konflik. Mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Peran Turki dalam revolusi Suriah menjadi sangat signifikan, karena memberikan dukungan kepada para pemberontak setelah upaya politik untuk bernegosiasi dengan Damaskus menemui jalan buntu. Kehadiran rakyat Suriah dalam mengambil alih kontrol menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mempercayai rezim Assad yang dianggap lemah dan tidak dapat bertahan menghadapi tekanan. Pembebasan tahanan di penjara terkenal di dekat Damaskus menunjukkan bahwa tindakan pemberontak tidak hanya fokus pada pertempuran militer, tetapi juga memperhatikan isu hak asasi manusia. Pelepasan tahanan dari Sata merupakan langkah positif, karena tidak seharusnya ada orang yang terkurung dalam kondisi seperti itu, bahkan jika mereka dianggap sebagai pelanggar hukum. Perhatian utama saat ini adalah bagaimana negara-negara asing dapat membantu mengelola periode pasca Assad di Suriah. Kerja sama internasional sangat diperlukan untuk stabilitas yang berkelanjutan. Negara-negara seperti Turki, negara-negara Arab, dan Uni Eropa harus berkontribusi secara konstruktif untuk menghindari potensi risiko dan masalah yang mungkin muncul. Keterlibatan mereka sangat penting dalam konteks ini.